Ya, pendengar, selamat sore. Senang kembali kami hadir di program acara Kentongan untuk edisi hari ini. Di hari yang ke-8 di bulan Juli tahun 2024 bersama saya James Simamora. Dan tentunya kurang lebih 30 menit ke depan kami akan bahas satu topik dan narasumber yang telah hadir saat ini di studio kami. Ini spesial karena merupakan perdana datang di Kota Sibolga dan langsung menyapa seluruh masyarakat Kota Sibolga dan juga Kabupaten Tabel Tengah dan sekitarnya. Langsung aja saya sapa dulu Kakansar Nias, Bapak Putu Arga Sujarwadi SAMM. Selamat sore nih, Pak. Selamat sore dengan Bang Jimmy di Pro 1 RI Sibolga dan juga pemirsa dimanapun berada di sekitar Sibolga dan sekitarnya. Oke. Pak Putu Arga, ini biasanya panggilannya Bapak apa nih? Bapak Arga atau Pak Putu? Pak Kalau Putu kan biasanya kita identik sama Bali ya. biasanya kalau Bali pasti nyebutnya beli, ya. Beli putu lebih ginian Beli ya. Putu. Ya, beli putu. Oke, kalau di semenjak tugas di Kakansar Nias itu sebutannya apa? Saya sebeling karena kepala kantor dibilang bapak terus ya, padahal masih muda-muda kan gitu. Padahal enak dipanggil muda ya, Iya. terasa awet muda ya. Ya, itu. Biasanya dipanggil Pak Arga. Iya, Pak Arga atau Pak Oke. Putu juga sebagai karena mungkin masih jarang masih nyebutnya ada Putu di sinian gitu Iya, ya. karena identik memang kalau di Sumatera Utara itu khususnya biasanya nama depan yang Iya, dipanggil iya. nih, Pak Putu nih ya. Iya. Tapi memang karena marga identik dengan semacam ras di Bali itu ya, iya. Pak Putu, jadi panggilnya Pak Arga. Iya, iya. Oke, langsung aja. Pak Arga ini bisa dijelaskan nih sesuai dengan topik kita ya, tugas dan fungsi dari Basarnas dalam operasi SAR atau pencarian dan pertolongan. Nah, untuk di Sarnia saat ini gitu ya, apakah tugas-tugas dan fungsi ini berjalan lancar untuk saat ini, Pak Putu? Ya, terima kasih dan juga kami sampaikan bahwa kami baru sebulan ya menginjakkan kaki di Nias jadi kepala kantor SAR Nias. Tentunya kami action di bulan berikutnya adalah kami langsung ke Sibolga dan sekarang menyapa pemirsa ataupun masyarakat RI Sibolga ini. Tentunya dalam pelaksanaan flashback minggu kemarin kami barusan evakuasi terkait dengan masyarakat yang berwisata di sekitar Pulau Mursula dan sekitarnya itu yang mengalami perahunya terbalik dengan dolphin ya. Sehingga ada momen seperti ini menjadikan momen penting untuk mengingatkan bagaimana tugas dan fungsi Basarnas. Sehingga dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki salah satu pemerintah lembaga non kementerian bahwa bertugas terkait dengan jasa itu pun pencarian dan pertolongan dan evakuasi. Tentunya hal-hal ini menjadi poin penting bagaimana Basarnas ini diketahui di masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan keselamatan ataupun keamanan ataupun bagaimana nanti bila ada terjadi musibah baik itu kejadian pelayaran ataupun perahu terbalik ataupun boleh dibilang singkatnya adalah kondisi membahayakan manusia bahkan ataupun kecelakaan pelayaran ataupun bahwa bencana-bencana yang ada di sektor wilayah Sibolga ini baik itu wilayah-wilayah kontur wilayah Sibolga ini baik itu dengan geografis dan ketinggian berdampak nanti banjir ataupun longsor sekitarnya itu mungkin menjadi kita untuk bantuan. Pak Putu bisa dikasih semacam pengalaman lah gitu. Mungkin Pak Putu ini kan nggak perdana nih bertugas di Basarnas ini di Nias kan. Tentunya ada pengalaman-pengalaman seperti tadi sempat kita bercerita di Bali, di Jayapura. Ini kebetulan beberapa hari yang lalu pernah terjadi juga ini kapal terbalik akibat mungkin ombak atau overload juga. Apakah memang ini pernah terjadi juga di tempat-tempat Pak Putu Arga bertugas sebelumnya mungkin di Bali atau di Jayapura? Apakah hal sama dengan demikian juga pernah terjadi di daerah lain? Ya tentunya sangat boleh dibilang ini adalah sering terjadi di musim-musim biasanya di musim liburan ataupun situasi-situasi yang notabene adalah masyarakat pengen melaksanakan rekreasi. Tentunya di saat melakukan rekreasi kadang-kadang terlupakan oleh agen ataupun pengelola wisata yang kaitan dengan moda transportasi lautnya ataupun transportasi lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa di sisi lain ada irisan adalah keselamatan maupun keamanan. Bila itu kadang-kadang tidak menggunakan SOP ataupun tadi sudah disampaikan melebihi penumpang ataupun tidak menggunakan keselamatan, alat keselamatan tidak dipakai, tentunya hal-hal yang berdampak nanti pada saat keselamatan itu sendiri. Contoh tadi yang sudah disampaikan bahwa di objek
wisata, bahwa seorang pengunjung wisata pengen rekreasi melihat pulau-pulau dengan keindahan, tanpa disadari tentunya hal-hal itu menjadikan keselamatan kadang-kadang diabaikan, bahwa kebanyaknya ataupun masyarakat yang antusiasnya tinggi sehingga bisa melebihi dari kapasitas yang dibawa, baik itu moda transportasi, baik itu secara jukung ataupun perahu, sehingga perlu menjadikan mendasar pemahaman-pemahaman baik itu pengelola pariwisata ataupun dari masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang sudah mulai sadar dia membawa life jacket ataupun alat untuk apung itu sendiri. Oke. Nah, di daerah lain apakah memang termasuk kesadaran lah seperti alat keselamatan berlayar ini, apakah memang sudah mulai diterapkan nih, Pak Putu? Ya, betul sekali, kesadaran-kesadaran baik itu menggunakan media yang ada, tentunya bisa browsing dengan menggunakan sarana yang dibawa ataupun alat-alat penting yang dibawa saat, bahkan sekarang sudah mulai kantong-kantong yang sudah kedap air yang dibawa sudah, sehingga pada saat kita menggunakan, dan juga kesadaran-kesadaran itu sudah mulai masyarakat ataupun pengelola wisata dan kami pemerintah stakeholder itu sudah mulai menghimbau beriringan dua sisi, baik itu dari kesadaran masyarakatnya dan bagaimana dari segi pemerintah itu juga memberikan pembelajaran dan ke pihak pengelola, sehingga pengelola itu sudah mulai SOP yang digunakan, standar yang digunakan, baik itu alat yang dipakai ataupun bahkan dari segi leading sektor adalah mungkin dari pihak pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, pemerintah dari segi Kementerian Perhubungan yang tentunya itu sudah memberikan pembelajaran, kami Basarnas tentunya memberikan warning-warning, arahan-arahan, atau boleh nanti kita berikan pelatihan-pelatihan yang nantinya untuk diberikan untuk masyarakat itu secara ini. Oke. Pak Putu ini bertugas belum lama, kurang lebih sebulan ya. Tentunya sudah ada juga mungkin ke lapangan. Penilaian Pak Putu gimana nih masyarakat terhadap alat-alat keselamatan berlayar nih? Ya, tentunya kami juga setelah baru kemarin pada saat kami dilantik pada saat tanggal 4 Juni itu, kami bahkan itu langsung menerima operasi SAR di Nias Selatan, bahwa ada pensiunan dari kepala dinas UMKM, dia sedang mancing, bahwa perahunya kebalik dan belum kembali saat melancing. Nah, hal-hal itu tentunya menjadikan pembelajaran bagaimana yang harus dilakukan gitu. Pada saat ini kita langsung respon dan juga masyarakat sudah mulai sadar dan menghubungin, ada yang sebagian menghubungin Basarnas langsung memberikan kontak, langsung menghubungin bahwa, dan juga pemerintah daerah juga kami langsung, dan kami pun sekalian bersosialisasi dengan wilayah dan juga berkoordinasi dengan wilayah dan bagaimana batas wilayah kerja daripada kantor pencarian pertolongan Nias itu sendiri, sekalian kami langsung experience dan juga memberikan pemahaman secara tidak langsung itu di lingkungan-lingkungan yang ada, sehingga masyarakat nelayan ataupun pengunjung wisatawan pun sedikit ada bekal pada saat mereka di saat rekreasi berikutnya sudah paham dan tahu yang dilakukan gitu. Oke, baik, Pak Putu, kita akan berhenti sejenak ya. Pendengar, kita akan masih lanjut lagi dengan kentongan tugas dan fungsi Basarnas. Sebelumnya kita dengarkan lagu yang berikut ini. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya
Katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast. Ya, pendengar masih di program Kentongan dengan topik tugas dan fungsi Basarnas dalam operasi pencarian dan pertolongan. Pak Putu, ini bisa dikasih edukasi nih kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja Basarnas Nias. Bagaimana proses ketika masyarakat butuh pertolongan cepat gitu ya dari Basarnas sendiri? Tentunya momen seperti ini ya kami lebih meluruskan juga kantor Sarnias ya itu tentunya kantor Sarnias ini akan memberikan informasi-informasi bagaimana terkait dengan notabene adalah dikhawatirkan terjadi ataupun akan berdampak itu dari fase-fasenya itu sehingga mengalami bahwa distress terjadi kan itu. Tentunya hal-hal ini menjadikan pemahaman dan pembelajaran terkait dengan itu. Kami kantor Sarnias tentunya akan langsung memberikan respon dan tentunya kami kadang-kadang pembelajar dengan respon time itu pelaksana. Kantor Sarnias akan membuka call center terkait dengan 115
itu bisa langsung kami hubungin 115, itu akan langsung terhubung ke Basarnas Comment Center. Basarnas Comment Center akan langsung memberikan informasi ataupun kejadian yang ada atau berdasarkan hasil dari informasi masyarakat itu sendiri akan direspon ke kantor yang ada, yaitu wilayah kerja kantor Sarnias, sehingga baik itu dari segi penanganan, respon dan juga operasi SAR itu berlangsung gitu dan langsung dibuka untuk pelaksanaan. Dan juga perlu disampaikan kantor SAR Nias atau kantor pencarian pertolongan Nias itu bahwa membackup wilayah kerja yang cukup luas namun dibantu dengan pos-posnya. Salah satunya adalah Posar Sibolga ini. Sehingga Posar Sibolga ini dan ada lagi Posar Simelu dan juga unit siaga Teluk Dalam yang ada di Nias Selatan. Sehingga itu leading sektor yang nantinya pembelajaran, edukasi dan juga memberikan informasi-informasi bila terjadi bencana ataupun musibah itu sendiri kan. Oke, Pak Putu, ini untuk call centernya apakah memang dikenakan biaya pulsa atau bebas pulsa atau Nah, gimana? betul Kadang-kadang sekali. masyarakat kan berpikir nih, ini pakai pulsa ya, pulsa udah nggak ada ya. Betul, ya, Kadang wifi kalau- aja minta hotspot nih, atau wifi di tempat nongkrongan. Ya, Nah, ini perlu juga dikasih nih. Apakah gimana nih Pak Putu? Betul sekali ya, memang apalagi sekarang dengan kita kadang-kadang memanfaatkan wifi gratis, tentunya dengan apalagi suasana sedang mengalami bencana, jangan sampai beli pulsa dulu baru inian itu. Dapat kami sampaikan bahwa 115 adalah gratis, bebas pulsa itu kan, jika pada saat ini langsung bisa dihubungin gitu kan. 115 kan langsung direspon dan dihubungkan ke wilayah kerja daripada laporan baik itu bencana ataupun kejadian yang memang perlu penanganan jasa pelayanan SAR itu, pencarian dan pertolongan gitu. Oke, Pak Putu bisa dijelaskan nggak kepada masyarakat sebenarnya bagaimana SOP dari SAR sendiri gitu saat melakukan pertolongan atau pencarian terhadap korban-korban ketika terjadi bencana? Ya, dapat kami sampaikan tentunya dalam pelaksanaan itu ada kantor pencarian ataupun Basarnas itu memiliki SOP dalam artian di saat terima telepon itu akan langsung direspon, dan direspon itu kan langsung berikan sejauh mana komunikasi itu penanganan ataupun data-data korban akan ditanya siapa ataupun bagaimana kronologisnya untuk mengetahui tindak akan apa dilakukan nantinya, sehingga pada saat itu ada range waktu yang akan sudah kami tentukan sesuai dengan SOP-nya itu, sehingga itu kami akan melakukan tindak lanjut dari segi pelaksanaan kegiatan sendiri, dan juga kita menata dan juga mencek, begitu juga memplanning operasi SAR yang akan dilaksanakan ini di wilayah mana, sehingga kita tahu dengan APD daripada seorang rescuer itu digunakan, sarana yang digunakan untuk menjangkau ataupun mengevakuasi, bahkan sebagai mencari ataupun menolong korban itu sendiri yang nanti dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman nantinya. Oke, bila misalnya contoh ada nih korban tenggelam atau pencarian seperti apa, itu biasanya berapa hari nih untuk melakukan pencarian? Misalnya hari pertama nggak dapat, apakah memang akan lanjut terus atau bagaimana? Ya, betul sekali dengan durasi waktu yang disampaikan tadi. Hari pertama kan tentunya kita manfaatkan respon time, golden time, bagaimana mampu memberikan survivor itu selamat ataupun bernapas ataupun bagaimana dilakukan, sehingga hari pertama kita lewatkan. Tentunya hari kedua akan kita evaluasi sejauh mana coverage wilayah itu, akan kita tambah perluas wilayah itu sendiri, melibatkan juga unsur-unsur yang ada ataupun potensi-potensi yang terlibat, bahwa kami libatkan dari unsur TNI Polri ataupun masyarakat, bahkan pemerintah daerah pun akan kami bahkan dari hobi ataupun yang lainnya dengan kompetensi yang lakukan, sehingga dari kedua, ketiga, bahkan sampai dengan durasi pencarian kami adalah sampai korban itu ditemukan dan korban diselamatkan. Dengan waktunya kapan itu ya, tentunya tadi ya kami operasi SAR untuk Basarnas itu adalah 7 hari. 7 hari. Ya, golden time dia pemerintah memberikan support untuk pendanaan selama 7 hari, dan itu pun tidak menurut pimpinan akan menjadi supporting ataupun evaluasi dalam pelaksanaan operasi SAR itu. Eskalasinya dari operasi SAR itu kadang-kadang disupport oleh agen ini. Artinya batasnya 7 hari nih ya Pak Iya, Putu ya. iya. Ini ada kemungkinan pernah nggak SAR dilakukan sampai melebihi 7 hari gitu? Mungkin karena faktor-faktor tertentu? Ya, pernah contoh kadang-kadang operasi SAR yang bersifat nasional ataupun bencana banjir bandang ataupun ada pesawat yang memang perlu ini, kamu melebihi sampai 14 hari sampai itu dilaksanakan. Kalau salah kemarin waktu Karya Bangun ya di Danau ya, Iya, tenggelam ya. itu lebih melebihi. 7 hari. Iya, 7 melebihi. hari. Iya, melebihi Karena dari kedalamannya ya, iya, pengaruh ya. Oh, itu pengurangan. pengaruh ya waktunya. Pengaruh, terus dari itu POB daripada korban itu berapa yang survival yang bisa cari, dan juga berdampak ke masyarakat itu sendiri kan itu. Oke, Pak Putu, ini pukul 16:55 kita sampai di sisi terakhir. Pesan khusus nih
untuk dari Kekansar Nias yang baru nih, Pak Putu Arga, untuk masyarakat yang ada di wilayah kerja Sarnias. Baik, terima kasih, dan pada akhirnya di ujung hari dapat kami sampaikan dan juga kami simpulkan dalam pelaksanaan, dan terima kasih kami dari RI Pro 1, RI Sibolga, dan juga melibatkan tentunya dengan corong seperti ini media edukasi ataupun supporting dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa Basarnas akan memberikan support pelaksanaan tentunya dengan memperhatikan juga masyarakat di cuaca ataupun penggunaan sarana prasarana, dan juga kami juga tidak mungkin ada edukasi karena di saat penyelenggaraan ada perlu juga disimulasikan, dilatihkan, ataupun masyarakat-masyarakat yang membutuhkan hal seperti itu kami akan membuka untuk ini, sehingga berharap kita dalam ini adalah masyarakat tentunya aman, selamat dalam beraktivitas, dan juga perhatikan cuaca dari BMKG dalam aktivitasnya dan pelaksanaan kegiatan baik itu berwisata ataupun bepergian terkait dengan kegiatan yang lainnya. Semoga alam semesta ini. Oke, terima kasih Pak Putu Arga telah ikut ya di Purama Cekentongan RI Sibolga pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk masyarakat tentunya jangan lupa untuk menghubungi call center 115 bila membutuhkan bantuan atau pertolongan dari Basarnas. Dan akhirnya saya yang petugas James pamit mengucapkan selamat sore. Selamat menunjukkan aktivitas Anda di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.